Oleh Romani dan Marcelino Ferdinand jadi dua aktor penting kemenangan Indonesia atas Bahrain. Oxford United memberikan aplaus buat dua pemainnya tersebut. Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda menang 1-0 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Oleh Romani jadi pencetak gol sewantawayang Indonesia ke gawang Bahrain. Dia mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-24. Gol Romani berasal dari asis Marcelino Ferdinand. Pemain nomor punggung 7 ini menyambut umpan lambung Tom Haye sebelum memberikan bola pendek yang dituntaskan Romani dengan sempurna. Gol tersebut menandai kerjasama dua pemain yang bermain di klub yang sama. Oleh Romani dan Marcelino Ferdinand memang membela klub divisi Championship Inggris, Oxford United. Romani gabung ke Oxford United pada Januari 2025 dan diikat kontrak hingga 2028. Marcelino sudah berseragam klub berjuluk Yellows ini sejak Agustus 2024. Oxford United mengapresiasi performa Romani dan Marcelino di laga Indonesia vs Bahrain. Keduanya ditampilkan dalam unggahan teranyar klub di media sosial. Anak-anak Oxford United bersatu untuk meraih kemenangan besar bagi timnas Indonesia, tulis akun Instagram Oxford United. Oleh Romani dan Marcelino Ferdinand kembali lagi ke Oxford United setelah berakhirnya jeda internasional Maret 2025. Oxford saat ini berada di urutan ke-18 klasemen Championship dengan 42 poin dari 38 pertandingan. Berikut ini update ranking FIFA negara ASEAN per hari ini. Timnas Indonesia berasa dan juga alerginya dikejar Malaysia. Thailand masih menjadi negara terbaik di Asia Tenggara. Dimulai dari timnas Indonesia yang mengalami lonjakan drastis di ranking FIFA. Tepatnya usai mengalahkan Bahrain. Kemenangan 1 gol tanpa balas atas Bahrain yang baru saja diraih skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Karno tak hanya menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, melainkan juga melambungkan peringkat FIFA timnas Indonesia yang awalnya menempati peringkat ke-130 naik 7 tingkat. Berkat tambahan 16,75 poin melawan Bahrain, timnas Indonesia kini berhak menduduki posisi ke-123 dengan koleksi 1.138,88 poin. Naiknya peringkat FIFA timnas Indonesia yang cukup lumayan otomatis membuat Malaysia yang sudah lama membututi di bawahnya harus gigit jari. Pada FIFA Matchday kali ini, Malaysia sebenarnya juga meraih kemenangan seperti yang didapatkan timnas Indonesia. Hanya saja, kemenangan yang didapat Malaysia terjadi di ajang kualifikasi Piala Asia 2027 yang proyeksi poinnya tidak lebih baik seperti yang dirasakan timnas Indonesia yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, lawan yang dihadapi Malaysia kali ini kebetulan juga memiliki peringkat jauh lebih rendah daripada Harimau Malaya, yakni Nepal. Meskipun menang 2 gol tanpa balas atas Nepal, Malaysia hanya berhak mendapatkan tambahan 8,56 poin saja setelah pertandingan. Dengan tambahan poin tersebut, peringkat FIFA Malaysia cuma naik 2 tingkat dan kini menempati urutan ke-131, alias tepat di 8 tingkat di bawah timnas Indonesia. Kenaikannya juga didapat tim ASEAN lain, yakni Thailand dan Vietnam yang masih menjadi dua negara terbaik di kawasan Asia Tenggara. Thailand memetik kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Sri Lanka yang menghuni peringkat FIFA ke-201 di kualifikasi Piala Asia 2027. Kemenangan tipis ini setidaknya membuat Thailand mendapatkan tambahan 4,55 poin dan naik 1 tingkat ke 98. Thailand pun masih memegang status sebagai tim ASEAN dengan peringkat terbaik di dunia saat ini. Sedangkan Vietnam yang mulai kembali ke jalan yang benar juga memetik kemenangan saat bertemu Laos di kualifikasi Piala Asia 2027. Tak tanggung-tanggung, Vietnam memetik Laos dengan skor 5 gol tanpa balas. Kemenangan dengan pesta gol ini pun membuat Vietnam naik 3 tingkat gegara mendapatkan tambahan 6,9 poin. Vietnam yang sebelumnya berada di peringkat ke-113 kini berhak melejit ke posisi ke-110 alias naik 3 tingkat. Sementara Laos yang dimalukan Vietnam dipaksa turun 3 tingkat ke peringkat ke-190. Kenaikan juga dirasakan Filipina setelah menang 4-1 atas Maldives pada babak kualifikasi yang sama. Filipina mendapatkan tambahan 11,21 poin dan naik tingkat dari yang awalnya peringkat ke-147 naik ke 146. Dua laga sudah dilakoni oleh Romani untuk timnas Indonesia. 2 gol pula telah dicetaknya. Romani bikin 1 gol per pertandingan. Pada bulan Februari 2025 lalu, Romani sah menjadi WNI, sosok yang memiliki nenek kelahiran kota Medan, Sumatera Utara. Di era kolonial Hindia Belanda itu pun berkesempatan membela timnas Indonesia. Pada prosesnya, oleh Romani dipanggil masuk skuad timnas Indonesia untuk menjalankan rangkaian pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret.
Ia diharapkan mampu menambah daya gedor Garuda. Dan Ole Romani sukses menjawab harapan. Pertama, sosok kelahiran Nijmegen Belanda pada 20 Juni 2002 itu sukses menandai debutnya di timnas Indonesia dengan bikin gol. Hal itu dilakukan Romani dalam lawatan Indonesia ke markas Australia. Memang skuad Garuda saat itu kalah 1-5, tapi gol pemain Oxford United itu tetap mampu menerbitkan harapan kian tajamnya lini depan timnas Indonesia. Setelah menandai debutnya di timnas Indonesia dengan bikin gol hiburan di kandang Australia, Ole Romani kembali unjuk gigi. Kali ini Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi panggungnya. Pada saat Indonesia vs Bahrain, publik GBK dibuat Romani bersorak lewat golnya. Apalagi gol itu lantas memastikan kemenangan skuad Garuda dengan skor 1-0. Dua laga dijalani oleh Romani, 2 gol pula sukses dicetaknya. Selain bikin gol, penampilan Ole Romani dari kedua laga bersama dengan timnas Indonesia juga terbilang stabil meskipun masih ada beberapa sektor yang bisa ditingkatkan semaksimal mungkin pada saat duel 1 lawan 1. Saat melawan Bahrain, soft score antara lain mencatatkan bikin 2 shot on target dan presentase operan sukses 89%. Dari menit 87 menit penampilan, ia gagal dalam 3 percobaan dribble dan kalah dalam 8 duel perubahan bola dengan pemain lawan, baik di atas permukaan lapangan maupun di udara. Sedangkan ketika melawan Australia, Ole Romani tampil 90 menit dengan catatan 2 shot on target dan presentasi operan sukses 58%. Ia sukses menuntaskan 3 aksi giringan bolanya dan menang 4 kali dalam 6 duel perebutan bola dengan pemain lawan baik di atas permukaan lapangan maupun di udara. Kini publik tanah air Iskaya akan menantikan aksi dan tentu saja gol-gol tambahan dari Ole Romani pada saat timnas Indonesia memasuki periode krusial masa kualifikasi di bulan Juni mendatang. Dan sejauh ini, Ole Romani pun tampak sudah tidak sabar untuk segera bisa untuk unjuk gigi.